Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga masih tetap semangat karena di sini saya juga sudah melihat wajah Mbak Nilam yang berseri-seri. Jadi semoga teman-teman yang lain di sini walaupun tidak terlihat di kamera tetap berseri-seri juga wajahnya. Selamat datang kembali di Resto Kutok, BMC Business Culinary Model. Dan Resto Kutok kali ini berhasil terselenggara atas kerjasama dari Restoku Indonesia, The Pengusaha, Syafiq Uno Yogyakarta, Kuliner Yogya, Future Skill Visible UGM, dan didukung secara penuh oleh Badan Riset Inovasi Nasional. Ketemu lagi sama Mbak Nilam setelah mungkin sekitar 2 bulan yang lalu, sempat ngobrol-ngobrol sama Mbak Nilam, dan selalu senang walaupun ketemu Mbak Nilam di hari Sabtu Minggu, hari weekend, di mana kita biasanya tidur lelap pagi-pagi. Nggak apa-apa, boleh sambil ngopi, sambil ngeteh, sambil nyapu-nyapu gitu boleh, sambil mendengarkan gitu, nanti tiba-tiba pertanyaan biasanya muncul sendiri. Nah, seperti yang disebutkan oleh Mas Ageng tadi, Mbak Nilam adalah pemilik sebuah brand kebab yang sudah sangat melegenda. Outletnya sudah ada ribuan, tidak hanya di Indonesia bahkan di luar negeri. Jatuh bangunnya juga yang jatuh-jatuh banget, bangunnya bangun banget gitu ya. Nanti Mbak Nilam akan membagikan satu dan lain hal terkait dengan bisnis franchise atau waralaba. Nah, mungkin seperti metode sebelumnya ya Mbak Nilam, sesi kita akan dibagi menjadi 2 sesi. 20 sesi pertama kita akan mendengarkan paparan dari Mbak Nilam, nanti akan saya bantu share screen. 25 menit selanjutnya kita akan diskusi, boleh tanya-tanya. Teman-teman bisa menyampaikan pertanyaan lewat fitur Q&A di bawah ini atau raise hand. Dan disarankan ketika bertanya bersiap, karena nanti supaya lebih seru, pertanyaannya bisa langsung disampaikan kepada Mbak Nilam, teman-teman bisa langsung on mic seperti yang sudah dilakukan oleh teman-teman penanya di sesi sebelumnya. Mbak Nilam, sudah siap ya? Siap, ini ketemu Mbak Siap. Danti lagi. Iya nih Mbak, Aduh, jadi gimana malu nih. kabarnya? Baik, Mbak Nilam sehat Siap. ya Mbak? Oh, sehat, Alhamdulillah. Hari Sabtu, semangat. Ya, siap. Harus semangat ya Mbak Nilam, dan Oke. semuanya pokoknya pendengarnya nggak boleh kalah semangatnya dari Mbak Nilam. Akan aku bantu share, Mbak Nilam, apakah sudah Oke. terlihat? Sampun, nggih, Oke, monggo. aku full screen. Ya, Oke. boleh langsung. Oke. Jadi tadi kalau ngelihat ada Mas Haikal tadi ya dengan nasi Mas kulit Haidar. surga. Haidar, oke. Iya, Aku sempet banget loh itu. Aku ke Jogja beberapa kali karena zaman dulu kan kulit masih jarang ya. Aku sempat waktu itu nginep di beberapa hotel di Jogja dan aku order lewat Gojek. Oh my God, dan sekarang ketemu sama ownernya. Seneng banget. Salam ya Mas Haidar. Oke. Perkenalkan nama saya Nilam Sari. Saya owner dan founder dari Kebab Turki Habarafi. Kebetulan kalau Mas Haidar di nasi kulit surga, saya ada di kebab. Nah, pertanyaan mungkin orang Indonesia, kenapa toh Mbak jualan kebab gitu? Wong ini Indonesia, kok aneh nggak jualan nasi aja? Mungkin ceritanya adalah ketika kalau Mas Haidar dulu memulai dengan bisnis 10 juta, saya dari Surabaya. Pada saat itu usianya 19 tahun dan memang mulai dengan bisnis yang pengennya dengan very small capital. Mungkin kalau dilihat sama ya, jadi kita benar-benar bagaimana berusaha untuk memulai bisnis itu adalah dengan modal sekecil-kecilnya. Karena memang background keluarga saya adalah keluarga yang biasa banget, akhirnya ya udah kita mulai dengan ya udah gerobakan aja deh dengan modal 4 juta rupiah. Nah, 2 juta untuk buat gerobak, 500.000 untuk beli peralatan, 500.000 untuk beli bahan baku, 500.000 untuk beli persiapan sewa dan bulan berikutnya. Jadi simple banget. Kita benar-benar yang minimize in capital ya. Dan akhirnya dari sana kita mulai dengan satu gerobak. Nah, saya tuh waktu itu kalau awalnya jujur karena tidak bisa masak, jadi benar-benar mikirnya ya udah ngambil produk aja dari tempat lain. Nah ini kan pendekatan yang berbeda ya. Kalau tadi mungkin Mas Haidar bisa masak, kalau saya nggak bisa. Jadi ya udah. Nah waktu saat itu kita ngambilnya dari Bernardi dan di Bernardi itu they sell everything about burger, hotdog, sosis, mayones dan lain-lain. Nah akhirnya dari sana kita mencoba untuk ya udah jualan burger yang memang kita sadar bahwa Bernardi itu rasanya lokal Surabaya ya, rasa medok-medok. Nah, ternyata cocok. Ketika cocok, itu menjadi sesuatu yang oke banget untuk kita pasarkan di Surabaya. Nah, dari satu gerobak, alhamdulillah kita pakai nama Yummy Burger, kok berkembang. Dari satu gerobak, kita muter uangnya jadi 2 gerobak, 3 gerobak, hingga setahun pertama kita fokus di duplikasi menjadi 5 gerobak.
Setelah kita punya 5 gerobak, kita mulai untuk yang namanya berpikir, oke, apa ya yang bisa kita bring up more gitu. Karena kalau burger to be honest zaman itu juga udah mulai banyak pesaingnya. Nah, waktu itu juga ada brand dari Jakarta yang masuk ke Surabaya, tapi akhirnya kita kayak agak kalah saingan. Nah, kebetulan kita juga punya kesempatan waktu itu pergi ke Qatar. Di Qatar itu kok ada kebab di setiap pojokan, kita coba datengin dan akhirnya kita yang lihat gitu ya. Iki apa tuh kebab gitu. Kok ada daging gede muter-muter, baunya enak banget, kemudian juga kok apa ya bener-bener kayak kayak mengundang gitu, kayak berasa kayak laler gitu ya. Nah, akhirnya dari sana kita mencoba untuk yang oke, kenapa nggak kita bawa aja ke Indonesia tapi disesuaikan dengan resep lokal. Nah, resep lokalnya ini adalah memang akhirnya kayak dagingnya nyun sewu, minta kopi biar agak ini lebih celeng gitu ya. Makasih Kak. Nah, jadi memang akhirnya apa namanya kita coba sesuaikan dengan bumbu lokal karena memang waktu itu kalau kita bawa bumbu dari Qatar kan jadi mahal ya dan kita ingat lagi jualannya adalah di gerobak. Nah, ketika kita jualan di gerobak otomatis kayak dagingnya itu kita harus campur dengan tepung gitu ya supaya harganya lebih masuk. Dan kemudian kayak kalau orang bawa kita kasih cengkeh, kapulaga, bumbu yang dari Qatar, orang ngomong iki opo to Mbak, kok nyegrak-nyegrak gitu ya. Ini cengkeh apa-apa ini, aku nggak bisa makan gitu kan. Ya sebulan sekali oke, tapi kayak setahun sekali juga belum tentu gitu kan. Nah, akhirnya dari sana ya udah kita coba untuk benar-benar kita ganti dengan bumbu lokal, akhirnya jadinya kebabnya somewhere in between antara burger and hotdog tapi yang berbentuk kebab. Nah, dari sana setelah kita launching dari satu outlet kita yang tadi 5 outlet, satu kita coba, orang kok apa namanya responnya adalah kayak iki apa toh Mbak gitu, iki lumpia, risoles atau apa gitu kan. Nah, akhirnya dari sana, waduh orang ini kok dikasih kebab langsung di Indonesia ini nggak bisa gitu ya. Nah, kadang juga perlu transisi. Nah, that's why kita kasih nama kebab Turki Baba Raffi. Kadang mungkin orang juga jadi kayak kok namanya panjang banget gitu ya. Tapi kadang memang perlu waktu itu ya untuk memperkenalkan. Kalau enggak, waktu itu kita kasih nama Baba Raffi. Raffi adalah nama anak saya dan kebab Qatar orang nggak ngerti. Ya udah kebab Turki aja lah, orang ngerti itu pasti dari Timur Tengah gitu ya. Jadi biar nggak dower ini jelasin yang namanya kebab itu dari mana, makanan apa, ya orang ngerti lah gitu kan. Nah, singkat kata akhirnya itu berjalan, kok omsetnya bagus, sehari itu bahkan bisa omset itu sampai 2-3 juta gitu ya. Awalnya sejuta tapi terus benar-benar naik. Nah, akhirnya dari situ kita buka di outlet kedua, ketiga, keempat, kelima yang kita punya. Nah, tiba-tiba ada banyak orang mau buka juga gitu ya. Nah, memang saya dari awal fokusnya adalah bagaimana memperbesar jaringan gitu. Karena kalau satu gerobak aja omset cuma sejuta, waduh, ini kapan ya bisa cukup untuk beli rumah sama beli mobil sama beli yang lain-lain. Apalagi punya anak 3 saya waktu itu ya. Jadi wah ini biayanya luar biasa. Nah, dari sana akhirnya waktu itu Mbak Dianti misalkan ngomong, Mbak Nilam, boleh nggak nek misalnya aku mau beli kebab Mbak, tapi pakai namaku Umi Danti gitu. Ya wes Mbak, rapopo, pokoknya beli gerobaknya ke saya, beli bahan bakunya ke saya. Simple aja waktu itu ya. Lumayan saya dapat untung dari gerobaknya, saya dapat untung dari kebabnya. Dan pada saat itu banyak banget sebenarnya orang mencemooh karena waktu tahun 2003 back then ya, itu orang masih yang belum tahu franchise itu apa gitu ya. Dan kalau kita ngomong tentang bisnis, it's always be big gitu ya, selalu restoran, selalu yang big capital. Nah, gerobakan kayak gini itu belum familiar zaman dulu. Nah, akhir dari sana kemudian si siapa namanya franchise kemitraan-mitraan lain juga mulai berkembang karena banyak banget orang yang sama seperti Mbak Danti minta ada yang boleh nggak pakai nama kebab Paijo, kebab siapa, boleh silahkan gitu ya. Singkat kata dalam waktu tahun kedua, kita sudah punya kurang lebih hampir 30-an outlet ya di seluruh Surabaya. Tapi, nah muncul problem kemudian. Problemnya apa? Problemnya adalah ternyata outlet-outlet ini kita kan belum punya SOP, belum punya apa ya proper standar operation prosedur untuk kayak sistem surveinya seperti apa, bahan bakunya seperti apa, jualan greetingnya seperti apa. Nah, akhirnya jadi banyak franchise yang ngawur karena at the end of the day mereka pasti mintanya adalah untung saya berapa. Kemudian at the end of the day, saya bisa balik modal kapan? Nah, kadang demi menjaring semua itu nggak ada yang salah ya, tapi mereka kemudian adalah ngawur. Contohnya nih kayak kita pakai lettuce, mereka kemudian menggunakan kol gitu ya. Terus kita pakai saus tomat kol kita, mereka pakai saus tomat yang penuh vitamin dan mineral. Tahu kan yang satu botol itu harganya cuma 500 perak, yang kena tangan seminggu nggak hilang-hilang warnanya merah terus ya. You can imagine. Nah, dari sana banyak banget yang akhirnya orang komplain, "Lam, aku makan kebab
di tempat Surabaya, nggak tahu di mana deh, lupa aku. Tapi itu nggak enak. Nah, orang selalu komplainnya ke saya karena dipikir kebab itu is always be about nilam gitu ya. Nah, dari situ akhirnya, waduh ini kalau kayak gini bahaya juga ya. Nah, dari sana kita belajar tentang bagaimana sih ngurusin bisnis F&B, apa itu yang namanya kemitraan. Bahkan kita nemu ada istilah yang namanya franchise gitu. Weh, keren banget ini bahasa Inggris gitu ya. Tapi ternyata, oh itu adalah suatu sistem yang akhirnya menurut kita cocok untuk kita adopt dan kita bisa duplicate ke depan gitu ya. Karena kita emang tujuannya adalah untuk mengekspansi bisnis kita. Nah, setelah itu kita mulai belajar franchise, kita mulai ikuti untuk syarat-syarat dan lain-lainnya. Kemudian setelah itu kita aplikasikan ke bisnis kita, ke mitra-mitra tadi mulai kita panggilin semua. Kita panggilin, kita bilang, Mbak Danti dan franchise yang lainnya gitu ya. Mulai sekarang harus pakai nama Kebab Turki Baba Raffi. Yang kedua harus ambil barang dari saya. Yang ketiga kita akan lakukan training ulang dan kita akan lakukan pengenalan ulang sebagai satu kesatuan company yang tidak berbeda-beda. Nah, dari situ akhirnya ada yang mau, ada yang enggak, yang nggak mau ya monggo, yang mau akhirnya join dengan kita seperti itu. Nah, kemudian Baba Raffi mulai berkembang ya, kita join dengan Asosiasi Franchise Indonesia, kita kemudian mulai ikut pameran di Malang, Jogja, Kalimantan, Sulawesi, dan kemudian akhirnya kita mulai berkembang di seluruh Indonesia hingga akhirnya tahun 2008 kita masuk ke Jakarta, dan sekarang Baba Raffi alhamdulillah sudah ada 1.600 outlet di 10 negara. Terakhir kita buka di India. Oke, monggo Mbak Dianti minta tolong. Nah, contoh lagi ya, ini simple aja sih. Jadi kayak Baba Raffi gitu ya, ini beberapa inovasi ya. Jadi kalau kita punya bisnis makanan tuh ya paling penting sebenarnya adalah inovasi, 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 tapi benar-benar di seluruh bidang ya. Contohnya di bungkus Baba Raffi gitu ya. Kalau di luar negeri kita makan kebab itu pakai kertas, jadi bumbunya itu kemana-mana gitu loh, apa bleber gitu kan. Nah kalau bleber itu kan nggak lucu gitu ya. Nah akhirnya kotor semua dan lain-lain. Ya udah kita buat bungkus yang seperti ini supaya gampang makannya. Tapi kemudian ada yang komplain, Mbak Nilam, aku makan kebabmu, lah tapi kok aku sakit hati. Itu susah ngeluarinnya, otomatis tak buka bungkusnya, tak balik ya, tak godok-godok gini, lah kok ceblok Mbak itu kebabnya gitu ya. Sakit hati aku Mbak, 20.000 mau sok jatuh gitu kan. Nah dari situ akhirnya, oh iya, susah ya harus dibalik. Oke, next. Akhirnya kita coba dong dengan yang disobek aja. Lah tapi disobek kan jadi jelek juga, jadi berantakan juga. Nggak mau ah. Nah ini PR adalah gimana caranya orang makan kebab, tapi makan kebab itu harus kebabnya keluar sendiri kayak naik lift gitu kan. Ah Mbak bercanda ono wae. Lo yo iso sebenarnya coba lihat Mbak Dianti gitu ya. Nah sebenarnya adalah bagaimana kalau kita menjual adalah membagi experience supaya orang itu mudah makannya. Sama seperti tadi ya Mas Haidar ngasih box, tapi banyak orang komplain gitu kan. Tapi setelah ada bungkus seperti ini gitu ya, yang ribut ternyata bukan customer-nya, yang ribut adalah franchisee-nya. Ini kenapa bungkusnya mahal banget, kenapa begini gitu kan. Coba dulu toh Pak Mitra, Pak franchise gitu ya. Tapi ternyata setelah mereka jual banyak komen bagus dari customer, ternyata customer happy, mereka juga happy gitu ya. Memang kadang ketika kita di suatu company mengadakan suatu perubahan, mengadakan suatu inovasi, walaupun inovasi itu bagus, belum tentu diterima dengan bagus ya. Next, monggo. Nah ini kalau ditarik tadi ya itu ada kayak kebabnya naik lift sendiri keluar ya, monggo. Nah packaging pun juga bisa jadi cuan ya. Nah, maksudnya piye Mbak Nilam gitu. Nah, cuan itu gini, ya saya tuh paling senang kalau cuan percuanan ya. Karena yang namanya kita mencari uang sebenarnya tidak hanya dengan menjual produk, tidak hanya dengan menjual franchise ya. Sebelumnya balik. Nah, jadi at the end of the day sebenarnya waktu itu saya ngomong sama tim saya, kita tuh di outlet hanya jualan makanan kan, minumannya kita jualan bottling kan. Iya Bu gitu. Nah, sekarang kita kerjasama sama mana? New Green Tea. Sebulan kita ambil bisa ambil berapa? 5.000 box. Oke, sekarang gini deh. Kalau misalkan kita bisa ngambil 5.000 box, harusnya mereka itu punya biaya marketing. Masa kita cuma dikasih margin doang? Oh gitu ya Bu, wes panggilin New Green Tea sini. Nah saya panggil New Green Tea, saya bilang, New Green Tea enak banget toh barangnya sampean tak jualin gitu kan. Nah yaudah Ibu maunya apa gitu kan. Saya bilang gini, ayo kita ngadain co-branding antara Baba Raffi x New Green Tea. Maksudnya Bu, kita jualan upselling. Jadi misalkan nih, Baba Raffi sama New Green Tea biasanya 30.000, kita jual di angka 25.000. Jadi nanti saya bisa untuk ditarget untuk kalau sekarang belinya 5.000, saya berani di angka 10.000. Tapi sekali saya cetak, nanti minta tolong cetak bungkus Baba Raffi-nya, itu sekali cetak kurang lebih 1 juta eksemplar, Anda yang bayarin. Waduh, gitu ya kata mereka. Coba Bu saya hitung-hitung dulu.
Mereka hitung. Oke, Bu, misalkan jangan 10.000, 13.000, saya berani, Bu. Nah, dari sana akhirnya kita kan nego ya. Oke, siap. Kalau gitu kita mulai kapan gitu? Mulai bulan depan. Saya bantuin iklan di billboard, bantuin iklan di TV, bantuin iklan di bukan TV, sorry, radio waktu itu. Oh, siap, Bu. Nah, jadi sebenarnya mereka juga ada budget marketing ya. Tinggal kita keluarkan. Budget itu tidak boleh diskon, tapi biasanya budget marketingnya adalah berupa bantuan untuk jualan. Nah, ini sebenarnya adalah beberapa hal yang bisa kita kulik. Oke, gitu ya. Saya dibayarin bungkusnya. Bungkus itu nilainya 1 miliar lebih gitu ya kalau 5 juta eksemplar. Lah, itu kan sudah keuntungan di depan buat saya gitu kan. Nah, kalau jualan New Green Tea ini bonus aja lah gitu kan. Jadi dari sini sebenarnya saya bilang tadi, ini bisa ngutek-ngutek ya, tergantung bagaimana kreativitas kita untuk membawa this product into new level gitu ya. Next. Co-branding lagi, everything is all about co-branding ya. Jadi kalau kayak ini sama film catatan akhir kuliah, film-film anak mahasiswa lah. Saya kebetulan kenal produsernya, saya bilang, Mas Bu, aku mau filmku dimasukin ke XX1 gitu loh. Bu, ada adegan orang pacaran kek makan kebab atau apa kek ngerjain tugas gitu sambil di depannya outlet kebab gitu kan. Nah akhirnya dia bilang, boleh Mbak, tapi gimana ya kerjasamanya enak. Gini Mas, aku sekali cetak bungkus 1 juta eksemplar, itu kurang lebih 3 bulan. Nah pas film sampean mau keluar, tak pasang di belakang bungkusku. Tersebar di seluruh Indonesia, kita punya 1.600 outlet. Wah lumayan ya Mbak, aku bisa ini ya promo di bungkus Sabar Raffi ya. Iya Mas, sekali lihat orang bisa 3 sampai 5 menit. Oh gitu, oke Mbak, siap, deal. Tapi nanti pas kita syuting film, dibantuin makanannya ya. Boleh Mas, apa aja. Tapi aku nanti dibuatin video ya, artisnya makan kebab. Oh siap Mbak, everything is all about negosiasi ya. Jadi sebenarnya Anda pun kalau punya nyali untuk bertanya dan Anda nyali untuk meminta, insya Allah semua itu bisa dapat. Tinggal bagaimana kreativitas Anda ya. Ini salah satu contoh co-branding di film. Next. Nah, ini juga sama Bu Afita. Oke, monggo. Thank you Mbak Caca. Nah, ini adalah Bu Afita ya. Bu Afita ini kita juga menggunakan konsep yang sama dengan New Green Tea ya. Jadi sebenarnya begitu banyak yang bisa dikolaborasiin dan itu bisa jadi cuan. Yes, oke, next. Nah ini outlet ya, outlet Babar Raffi. Dulu bentuknya gerobak, warna merah kuning kok zaman dulu. Makin kinclong, makin yahut. Kalau perlu dikasih lampu warna-warni, lampu Natal tuh ya makin yahut gitu kan. Tapi makin kesini ternyata habit orang berubah. Orang sukanya yang lebih minimalis gitu ya. Warnanya yang terlalu tidak menonjol. Oke, kalau ya sekarang konsepnya lebih minimalis adalah yang lebih oke. Kita kurangi merahnya, lebih menonjolkan warna hitam dan kuningnya. Jadi konsepnya lebih retro dan minimalis. Next. Makin kesini juga kita buat orang pengennya Mbak Nilam di luar negeri itu konsepnya sekarang adalah konsep kontainer. Oh ya gampang, tak buatin kontainer jalo opo gitu kan, siap. Nah ini kita buatkan juga yang namanya bentuk kafe kontainer ya. Kita ngikutin aja. Tapi setiap ada konsep baru, ternyata orang-orang itu akan selalu nanya dan penjualan franchise Babar Raffi terhadap yang konsep baru atau desain outlet baru itu naik. Nah jadi kan kita melihat ya ada korelasi. Ternyata yang dirubah tidak hanya bungkusnya aja, tapi juga outletnya regularly perlu untuk dirubah. Next. Makin kesini orang sukanya tadi retro minimalis. Nah, sekarang industrialis. Ya wes lah, sing is tak lakoni gitu ya. Nah, sekarang nih ada yang namanya industrialis lebih ke arah kayu, terus habis itu juga ada lampu-lampu industrial. Saya sediakan juga, monggo. Nah, jadi kadang memang inovasi itu dari berbagai sisi ya, dari berbagai nggak cuma sekedar bungkusnya aja. Next. Oke. Oh, tinggal 5 menit. Oke, nah ini international outlet. Sorry. Wah, ini numpuk ya. Ini sebenarnya adalah beberapa gambar outlet ya. Ada di Bangladesh, ada di Filipina, ada di Malaysia. Jadi kalau di Filipina kita ada 16 outlet, di Malaysia kita ada 40 outlet, di Bangladesh kita ada 15 outlet, terus di Belanda ada 1 outlet ya, dan di beberapa negara lain ya. Jadi memang Babar Raffi sekarang kita udah tersebar di 10 negara. Next. Oke, yes. Monggo Mbak, ini harus ya. Sorry ini kayaknya kadang suka ketumpuk. Sebentar ya Mbak Nilam, aku stop share soalnya di next gitu nggak bisa next. Mungkin karena tumpuk-tumpuk ya. Iya. Mungkin diulang dulu lagi. Coba ya. Aduh. Oh, masih nggak bisa nih Mbak. Masih nggak bisa, oke. Oke. Sebentar. Oke, kita mode mini dulu. Aman. Oke. Nah, di sini ya Mbak?
Ya, nah saya Oke, mau share tentang yang namanya syarat franchise. Oke. balik lagi. Hah, Mari ya, kok Mbak. ya, apa? Oke, oke, di sini dulu aja ya, Mbak. Gak apa, aman. Nah, jadi saya mau share juga tentang syarat franchise. Mungkin teman-teman bertanya, apa sih franchise itu, Mbak Nilam? Kok kayaknya sekarang lagi happening ya? Sebenarnya syarat franchise itu ada beberapa. Jadi kalau teman-teman mau go franchise, itu yang pertama adalah harus memenuhi legalnya, ya. Ada CV atau PT. Yang kedua, hak kekayaan intelektual atau brandnya sudah terdaftar, ya. Sistem perusahaannya sudah proven. Nah, terbukti untung, bukan cari untung dari franchise ya. Lebih dari 5 outlet dan berjalan lebih dari 5 tahun. Nah, kalau semua ini sudah oke, dianggap company-nya sudah berjalan duplikasinya dan sudah punya history, siap untuk di franchise. Oke, next. Yang harus dipersiapkan untuk menjadi franchisor adalah prospektus. Prospektus itu kayak proposal gitu ya. Maksudnya kan timnya siapa aja, kantornya di mana, terus menunya apa aja, jenis outletnya seperti apa, analisa keuangan tim manajemen. Jadi Anda sudah punya tim manajemen siapa aja, perjanjian ya, agreement untuk melakukan hal kerjasama, production yang stabil. Karena memang biasanya ketika Anda punya 5 outlet itu berbeda ya productionnya ketika Anda punya 60 outlet ya. Pasti ini biasanya kepontal-pontal atau berantakan gitu kalau yang namanya kita punya bisnis. Jadi memang production ini sangat sangat penting, jadi harus benar-benar diperhatikan tim marketing online dan offline. Next. Nah, jenis pengelolaan franchise ada 2 ya teman-teman ya. Biasanya franchise murni sama syariah. Murni itu adalah misalkan Mbak Danti nih ngambil sama saya franchise bayar, tapi kemudian Mbak Danti yang running. Nah, itu disebut franchise murni. Tapi kalau Mbak Danti bayar, terus habis itu saya yang running. Mbak Danti tahu beres, saya tiap bulan kasih transferan, ya enak banget nih ya, kasih transferan sama kasih laporan. Nah, itu disebut dengan franchise syariah. Yang melakukan franchise syariah siapa? Biasanya Indomaret, Alfamart tuh melakukan franchise syariah ya. Next, monggo Mbak. Nah, tips menjual franchise nih, kalau teman-teman pengen menjual franchise ya, bisa through pameran franchise, bisa through Instagram Ads, bisa through paid promote ya. Tapi paid promote ini harus melibatkan akun-akun yang akunnya bersifat pengusaha muda gitu ya, kayak akun-akun bisnis. Nah, itu bisa ya kita paid promote. Kalau Instagram Ads benar-benar harus mensebutkan atau menstate ya bahwa kita looking for franchisee, kita looking for franchise. Jadi jangan hanya ngomong tentang end produknya, orang kan nggak ngerti ya, apalagi ilmu kebatinan ini kok nggak ada yang ngambil franchise-ku ya. Jelas itu ngomongnya tentang barang end user mulu. Jadi kita benar-benar harus ngomong tentang kita mencari franchise gitu ya. Dan kemudian acknowledgement dari lomba-lomba atau institusi. Nah, kalau Anda menang di beberapa lomba, Anda diakui oleh beberapa institusi, itu akan sangat membantu. Ibaratnya company Anda sudah dikurasi oleh beberapa institusi, lembaga, atau ini akan lebih trustable ya. Google Ads through landing page ya. Next. Oke, nah ini contoh aja ya, kalau kita ngelakuin iklan gitu ya, gambar jangan cuma tiba-tiba gambar ada terus difoto, diposting ya, jangan, karena at the end of the day makanan tuh perlu appetite yang oke ya, appetite apa tuh Mbak gitu, ya gambarnya sing oke lah, rotok-rotok di api-api gitu loh, disituasikan biar kelihatannya yahut gitu ya. Dan terus nih kata-kata nih, ini biasanya iklan kita pasang di Surabaya sama Jawa Tengah nih. Caption itu tidak hanya caption yang baik ya, caption itu kadang juga harus agak-agak tengil, agak-agak sesi, agak-agak lucu gitu ya. Karena biasanya iklan-iklan yang lucu itu orang akan lebih banyak ngeklik ya. Contohnya, lagi hujan loh guys, sini aku hangatkan, dijamin anget, enak, ngelenyer gitu ya. Ini kan tergantung ya. Ini adalah iklan untuk Jawa Tengah sama Jawa Timur. Apalagi besok Senin guys, mumet rak uripmu, tanggal tua lagi gitu kan. Nah, kadang iklan-iklan begini itu banyak yang ngeklik. Nah, kembali lagi, main di sosial media, main di iklan itu tidak hanya simple Anda ngeklik pasang iklan gitu ya. Kadang kita harus benar-benar trial and error iklan mana, at the same time kita bisa pasang 4 sampai 5 iklan, tapi kita lihat iklan mana yang menghasilkan lebih daripada yang lain. Nah, yang lebih nyebelinnya Facebook dan Instagram, mereka itu tidak akan membiarkan iklan kita lama-lama menang gitu ya. Kadang 2 minggu maksimal akan di cut off sama mereka. Pasti langsung kok nggak perform gitu. Nah, kita harus mencoba untuk membuat iklan baru lagi ya. Jadi itulah pentingnya kita punya tim untuk di digital dan sosial media. Next. Nah, contohnya lagi seperti ini ya. Bisa dibentuk desain seperti ini. Oke, next. Nah, lucu ya ads-nya Mas Muhammad gitu ya. Nah, ketika Anda jualan franchise atau jualan reseller, nah harus Anda menyebutkan reseller gitu ya. Kita looking for reseller gitu. Jadi harus disebutkan, jangan cuma yang sekedar oke, kita menjual produk ada 5 gitu ya, produknya harganya segini gitu. Nggak bisa ya. Jadi Anda benar-benar harus nyetir. Next.
Oke. Harus dijelaskan juga desain detailnya seperti apa. Jangan ilmu kebatinan. Kenapa mahal? Emang kenapa mahal? Emang disamain sama mie ayam gitu kan? Ya kan orang nggak ngerti. Oh ternyata di dalamnya ada ayamnya, di dalamnya ada norinya, makanya mahal Pak gitu. Oke, next ya. Gitu ya. Nah ini iklannya contohnya. Jadi reseller auto untung gitu ya. Jadi atau kalau enggak kita mencari reseller di kota Anda. Apakah Anda akan sukses? Oh, naik kapal pesiar berikutnya? Oh, terserah. Monggo iklannya gimana ya. Next, monggo. Nah, ini yang paling penting mungkin yang saya mau share ya, tentang bagaimana melalui masa pandemik. Masa pandemik ini sangat menghantam kita semua ya, tapi sekarang zaman ini adalah zaman di mana semuanya serba disruption. Nah, yang paling berat dalam bisnis makanan itu ada 3 biaya. Biaya fix ya, biaya sewa, biaya karyawan, dan biaya operation ya. Kalau lockdown ataupun omsetnya turun, ini semua biaya tetap harus dibayar. Next, sekarang itu zamannya juga it's all about sharing aset dan sharing ekonomi. Makanya Bapak Raffi ketika tahun 2009 kita sudah benar-benar mulai go to ghost kitchen, cloud kitchen, atau virtual kitchen ya. Tujuannya apa? Untuk menekan semua biaya-biaya tadi ya. Nah, konsep seperti ini sebenarnya udah kita mulai sadari dari tahun 2018 karena ekonomi terus menurun, daya beli segitu-segitu aja gitu ya. Tapi kemudian biaya-biaya terus naik. Nah, dari konsep ini next kita membuat yang namanya kebab kitchen. Kita buat kebabnya, kita tarik ke rumah franchising. Jadi sudah benar-benar nggak buka outlet lagi gitu ya. Tapi di Gojek ada, di Grab ada, di Shopee ada ya. Karena kita berusaha untuk menganulir biaya-biaya tadi. Nah tadinya itu sebenarnya ini tuh adalah program kita dengan Kementerian Koperasi sama Pak Teten Mas Duki gitu ya. Pemberdayaan ibu-ibu yang memang waktu itu adalah ibu-ibu single mom, dia benar-benar harus membiayai keluarganya. Kita berpikir gimana supaya dia bisa membiayai keluarganya tapi tidak terlalu banyak keluar rumah. Dia bisa sambil ngurus anak, tapi at the same time bisa usaha dari rumah. Nah, kebab kitchen ini kita anggap sangat oke. Kenapa? Karena ketika dari rumah, biaya sewa otomatis dia nggak bayar. Biaya listrik, biaya operation, dan lain-lain jadi satu sama rumah, tapi lebih kecil. Yang ketiga, biaya karyawan bisa dikurangi kalau dia punya pembantu rumah tangga ataupun dia sendiri yang melakukan. Next. Nah, konsep kebab kitchen ini akhirnya juga kita trial blasting di 200 orang, ternyata bisa bertahan di angka 175. So far oke banget. Nah, di tahun 2019 sudah kita jual dengan konsep kemitraan juga. Di tahun 2020 ternyata pandemic hitting yang kita nggak tahu juga, kita sudah one step ahead ready daripada yang lain. Dan ternyata juga di tahun 2020 ketika itu ada corona, semua outlet kita tutup, titiknya kita nego ke Gojek sama ke Grab untuk kita tarik ke rumah franchisee yang kita punya. Dan itu adalah penjualan terbesar yang kita punya ya karena banyak banget outlet lain tutup, nggak bisa jualan, nah kita malah jualan. Jadi memang sebenarnya tergantung persiapan ya. Dibilang keberuntungan adalah persiapan bertemu dengan opportunity gitu ya. Itu. Next. Nah, ini adalah very simple. Kita tarik dari HP ya, dari HP itu sampai ada sistem inventory dan penjualan sangat simple. Bahkan untuk emak-emak yang gaptek gitu ya, ternyata mereka juga bisa melakukan. Next. Nah, oke. Ini adalah salah satu kerjasama kita ya, co-branding aja ini simple. Waktu itu kita sempat lakuin sama Sang Pisang gitu ya. Nah, ini adalah untuk bagaimana cara naikin nama pisangnya ngambil dari Sang Pisang, kemudian tortillanya ngambil dari Baba Raffi gitu ya. Jadi kita buat namanya menu Bana Tortilla hanya untuk certain period 3 bulan, tapi kita sama-sama naikin ke media, boom, omset naik lagi. Nanti tinggal kita cari, kita mau branding sama yang mana lagi. Next. Ya. Ini juga ada yang namanya, waduh ini ke kanan ya. Ini sama Bukalapak. Nah, waktu itu jadi kita mikir gini, waduh ini kok banyak banget orang yang kadang mau ngambil franchise Baba Raffi, ternyata uangnya masih ketahan atau uangnya masih muter atau belum cukup gitu ya. Nah, selama ini yang bisa membiayai itu adalah bank, ya kan? Tapi ternyata kalau bank itu kan very rigid, very ruwet, dan very bulat gitu ya. Nah, akhirnya kita bilang, hei Bukalapak, kowe gelem nggak? Tak kasih omsetnya gede loh, minimum 75 juta. Oh ya mau toh Mbak Yu gitu kan. Gini, aku mau nanti setiap orang beli Baba Raffi itu tinggal klik aja kayak belanja itu loh Mas di tempatmu. Oh bisa gitu ya? Ya bisa toh Mas, 75 juta loh Mas. Tapi intinya gini, aku mohon dibantu supaya orang setiap beli franchiseku itu bisa cicilan 12 bulan dengan bunga 0%. Coba saya hitung ya Mbak Yu ke tim finance gitu, sama kita periksa legalnya. Oh bisa Mbak Yu gitu. Setelah mereka olah-olah ya. Nah dari situ kita kerjasama dengan Bukalapak. Jadi sebenarnya kalau kita cukup inovatif enough, kita bisa mencari begitu banyak peluang, begitu banyak inovasi untuk bisnis kita. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nilam, terima kasih banyak. Tadi udah beberapa ya dibahas soal gimana caranya mengembangkan franchise, karena penanya sebelumnya Mbak juga sempat menanyakan terkait dengan bisnis franchise. Nah, Ya. aku langsung panggilkan aja ya beberapa nama, semoga bisa menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Ada Mas Raden Giraldi, mungkin boleh diundang panitia untuk masuk ke room panelis. Ini Halo, kok Mas. background-ku kebalik ya? Ki piye iki? Oh iya betul Mbak, malah justru kalau kebalik tetap Iya. kalau Oh, dilihat ini dari sini aman mirrornya. kok. Oke. Mirror. Punya aku juga nih Mbak, aku Ya, mirror. aman, Halo. aman. Siap. Iya, halo. Ya. Ya, langsung disampaikan aja Mas. Iya. Ya, ini Halo, saya Mas. Mbak dari Cirebon. Saya mohon bertanya, Siap. bagaimana cara memulai bisnis kuliner sampai gasto internasional dan bagaimana proses dari awalnya? Apakah bahan baku gerobaknya dikirim dari Indonesia atau dibuat di negara tersebut dan beli bahan bakunya di negara tersebut? Terima kasih. Keren nih dirimu. Aduh, hari Sabtu dan sangat sharp. Keren banget. Sip. Oke, jadi gini, kalau beli Baba Raffi, sebenarnya yang kita jual itu totally pure adalah know-how-nya, Mas. IP-nya, pengetahuan, dan experience. Jadi benar banget, contohnya begini, kayak daging dari Indonesia itu tidak bisa untuk dikirim ke luar negeri, Mas. Kita ada di ban ya, daging dari Indonesia sayangnya tidak cukup dipercaya untuk baik-baik saja dan produk olahan daging. Nah, that's why. Tapi kita juga pikir gini, kalau kita kirim ke sana, otomatis biayanya akan sangat mahal dan juga perizinan dan lain-lainnya akan sangat ruwet ya. Akhirnya kita mikirnya yaudah daripada kita ekspor dan juga menimbulkan jejak karbon, we are really care about our earth gitu ya. Jadi kita juga berusaha untuk mengurangi ada jejak karbon dan lain-lain. Oke, kenapa kita tidak memproduksi aja di negara tersebut? Misalkan nih, katakan saya lagi buka di Bangladesh gitu ya. Otomatis saya akan mencari pihak ketiga di sana yang bisa memproduksi either tortilla, daging dan lain-lain. Tentunya resep dari kita. Nah, lucunya Mas, kalau dengan negara lain, agreement itu dianggap serius, Mas, gitu ya. Kalau di Indonesia, agreement adalah untuk dilanggar, gitu kan. Tapi kalau di luar negeri, itu alhamdulillah ya, so far itu aman, dan bagaimana kerahasiaan resep dan lain-lain, itu mereka sangat sangat concern terhadap itu ya. Dan kita kan juga ada tim legal yang memang cukup membantu ya di sana. Jadi mau gerobak, mau bungkus, mau resep kebab dan lain-lain itu sebenarnya yang kita kirim itu adalah know-how kita, experience kita, desain gambar ya untuk outlet kita itu benar-benar semua pure diproduksi di tempat tersebut. Selain itu harganya pun juga lebih bersaing karena lebih murah gitu ya. Tapi kita proudly untuk bisa bilang bahwa sebenarnya benar-benar yang kita kirim, yang kita jual dari Baba Raffi itu bukan produknya, tapi adalah experience, know-how dan pengetahuan kita seperti itu, Mas Raden. Cukup jelas ya, Mas Raden? Ya, cukup jelas, Mbak. Terima kasih, Mbak. Siap, Mas Raden. Keren. Salam buat Cirebon. Jadi yang dikirim knowledge sama experience-nya ya Mbak, semuanya mah pokoknya di sana aja lah. Iya, harganya udah gampang kok Mbak. Di tiap negara kan mau buat outlet, bungkus, itu udah gampang ya. Iya, betul banget. Lanjut ya Mbak, ini soalnya pertanyaannya banyak, takut nggak kebaca semua. Mas Muhammad Iqbal, mungkin bisa disampaikan. Ini kayaknya Mas Muhammad Iqbal juga bersemangat untuk membangun bisnis. Pertanyaannya cukup banyak dari tadi. Mas Iqbal, halo? Ya, apakah suara saya sudah terdengar? Masuk. Jelas Mas Iqbal. Ya. Monggo. Hatur nuhun, terima kasih kepada Mbak Nilam atas penjelasannya tadi sangat informatif dan sangat inspiratif juga. Yang ingin saya tanyakan yaitu di tengah pandemi sampai saat ini yang masih ada ya Mbak, bagaimana sih dari kebab Turki Baba Raffi ini tetap menjaga ketahanan dan keunggulan produk di tengah saat ini juga kan banyak pesaingnya Kak terkait bisnis kuliner kebab. Sampai di daerah saya saja itu ada 4 jenis kebab. Nah, kemudian terkait marketnya atau pasarnya, apakah Baba Raffi ini bakalan go internasional nantinya atau mungkin lebih untuk tertuju ke seluruh Indonesia dulu untuk jangkauannya, Mbak? Terima kasih. Oke, sorry kalau misalkan kita memang kebetulan sudah internasional, Mas. Kita sudah ada di 10 negara, Mas. Tadi memang slide-nya tadi itu agak ketumpuk ya, tapi kita sudah ada di Filipina, di Malaysia, Sri Lanka, Cina, Brunei, terus di Belanda. Ada di 10 negara ya. Tapi
memang sebenarnya kalau yang namanya persaingan mah pasti selalu ada, Mas, gitu ya. Dan gini, kembali lagi, bisnis itu masalah lari maraton, Mas. Bisnis itu bukan masalah kita lari sprint, sprint menang gitu, bukan begitu ya. Jadi memang at the end of the day, Mbak Raffi itu kalau dibilang ya, kita tuh sudah melalui 5 pergantian presiden, Mas. Ya Allah, Mas, setiap pergantian presiden itu selalu ada drama ya. Karena either krisis moneter, either krisis dunia gitu ya, situasi politik yang tidak aman dan lain-lain. Jadi memang yang namanya bisnis pasti itu akan ada up and down, apalagi kita baru melalui corona. Tapi kita proudly bisa bilang tahun ini karena kita jujur ada corona gitu ya, dan kita sudah siap dengan konsep yang namanya ada ghost kitchen, kita jujur malah lebih kemarin tuh sempat agak naik penjualan gitu ya. Karena memang kita cukup sigap, di tahun 2008 kita sudah buat ada yang namanya ghost kitchen, 2009 kita sudah kemitraan ghost kitchen, di 2020 jadi ketika ada lockdown kita pindah semua titik ghost kitchen semua titik Mbak Rafiq yang nggak bisa buka ke rumah masing-masing franchise kita. Dan memang kita juga sadar, oke, ternyata di Indonesia membuka suatu bisnis yang kayak production itu bukan keahlian kita. Jadi memang kita, tapi gini, satu sisi kita menyadari sesuatu, satu sisi kita gain sesuatu, kita menang di sesuatu. Nah akhirnya waktu 2020 kita juga sempat menutup Mbak untuk factory kita ya. Jadi kita ada pabrik kan, karena wah ini biayanya kosnya gede, tapi ternyata lebih oke untuk kita maklun ya. Jadi 2020 saya jadi penjualan tuh oke banget, tapi satu sisi saya menutup pabrik gitu ya. Karena memang kita mulai sadar, oh ternyata situasi dunia ini kayaknya setiap 5 tahun ada resesi. Nah, resiko-resiko yang kayak bisnis padat karya, padat modal gitu ya, dan kerjanya itu benar-benar based on human, itu coba kita untuk reduce gitu ya. So far sih so good ya Mas ya. Kita tidak dalam peak performance, tapi don't worry lah Mas, namanya bisnis itu kan ini ya kita tuh selalu akan ada pesaing, tapi itu justru membuat kita bisa lari lebih kencang lagi. Kalau saya sih gitu aja. Jeh, monggo. Oke, thank you Mbak Nilam. Gimana Sama-sama. Mas Iqbal? Cukup Oh jelas? iya, dan 2020 itu kita justru buka di India, Mas. Baru aja buka di India 2020. Cuman memang baru 1 outlet karena memang tadinya punya plan 5 outlet, tapi memang melihat keadaan kan memang corona ya, dan India sendiri kan juga tahu sendiri parah banget kena hitting wave of corona. Jadi baru 1 outlet, ini mungkin kan ini udah mulai nurun corona ya. Kita kemarin ada pembicaraan kayak 2022 sudah mau mulai buka outlet kedua seperti itu. Oke, keren Mbak Nilam. Semoga Mas Iqbal cukup jelas ya. Oke, sangat jelas Mbak Nilam. Cuman saya ini agak kepo juga, apakah Mbak Nilam punya role model pembisnis di bidang makanan kayak gini, misalkan kebab ya, atau mungkin memang tidak ada role model gitu? Jujur kalau ini lucu banget, bener ya. Jadi jujur saya memang tidak terlalu banyak punya role model gitu, karena rata-rata pengusaha di Indonesia itu laki-laki semua ya Mas gitu kan. Nah kalau perempuan ini kan jarang gitu ya, tapi memang waktu itu saya cukup berkesempatan dikirim oleh US Embassy waktu itu untuk ke US ya. Itu kita mewakili the most powerful women by Fortune 200 ya, dan by US Department State. Nah itu saya benar-benar mirroring one on one ya. Jadi kayak saya bukan magang siapa ya, ngikutin selama sebulan one on one ya. Itu sama CEO. Itu salah satu perempuan yang paling sukses dengan salary yang paling tinggi di antara 17 CEO. Jadi kalau di Amerika itu ada 17 CEO yang dimasuk Forbes ya, itu yang dengan penghasilan tertinggi. Nah, ini perempuan, satu-satunya perempuan yang masuk di dalam list itu. Dia adalah direktur CEO utama ya, CEO-nya untuk National Restaurant Association. Jadi kalau di Amerika, segala pembuat kebijakan itu adalah dengan asosiasi. Nah, ini adalah National Restaurant Association. Beliau namanya Dawn Sweeney itu ya. Surprisingly, nggak tahu bagaimana mereka membuat profiling, itu mempunyai cerita hidup yang hampir sama-sama saya. Jadi waktu itu saya lagi broken hearted, saya lagi hancur, lagi berusaha mencari jati diri saya dan lain-lain. Saya ketemu beliau benar-benar one on one gitu ya. Saya dulu tuh juga saya pikir, oh perempuan ini kalau mau bertahan di hidup di dunia bisnis yang keras ini harus seperti laki-laki. Ternyata setelah saya mirroring one on one dengan beliau gitu ya, saya ngikutin kegiatan dia, bagaimana pergi ke White House, ke lobby senator-senator itu, terus saya sempat juga diajakin keluar kota beberapa kali gitu ya. Jadi kayak benar-benar yang oh enggak, ternyata dengan perempuan
perempuan, jadi perempuan aja, itu juga kita bisa kok menjadi salah satu pemimpin yang cukup oke dan dipertimbangkan dan berpengaruh ya. Dan itu merupakan pengalaman saya hidup yang paling berharga. Menurut saya role model saya adalah beliau, Don Sweeney, CEO dari National Restaurant Association, salah satu CEO terkuat dari 17 CEO di Amerika. Keren banget, keren banget. Karena mungkin ini pertanyaannya ini ya Mbak, apa ya? Cukup relate juga karena kadang orang-orang itu berjalan sesuai dengan mungkin enggak ketiplok sama role modelnya, tapi setidaknya terinspirasi gitu. Jadi jalan ke depannya tuh lebih enak aja gitu. Nah, ngomongin soal perempuan, karena tadi penanyanya udah laki-laki, ini ada penanya ketiga, ada Mbak Santini, tapi Mbak Santini tidak bisa open mic, jadi aku bacakan aja ya Mbak. Dan ini juga pertanyaannya sepertinya cukup berbeda dari dua penanya sebelumnya. Ini bertanya terkait dengan bentuk sanksi administratif. Tadi kan ada franchisee, franchiser ya Mbak, franchiser sama franchisee. Nah, apakah ada sanksi yang dikenakan atau diterapkan oleh pemerintah, misal dalam hal ini ya bisa Menteri Perdagangan atau yang berwajib, bagi pemberi waralaba yang tidak memenuhi kewajiban memberikan pembinaan kepada penerima waralaba. Berarti ini relasi franchisee-franchisor dan atau tidak memenuhi kewajibannya mendaftarkan prospektus penawaran waralaba, dan bagi penerima waralaba yang tidak memenuhi kewajibannya mendaftarkan perjanjian waralaba. Jadi both side gitu Mbak. Mungkin bisa langsung dijawab. Yes, sayangnya belum ada ya. Jadi itu juga menjadi salah satu ganjalan kita sebenarnya, karena sekarang itu banyak banget bisnis. Mbak Raffi, kita sudah punya STPW ya, surat tanda pendaftaran waralaba, dan itu kita daftarkan di Departemen Perdagangan. Nah, yang membuat kita sedih adalah kita berusaha banget untuk mengikuti semua anjuran pemerintah gitu ya. Tapi kita bahkan memenuhi semua syarat-syarat franchise dan lain-lain. Banyak banget sekarang bisnis yang menyebut dirinya franchise, tapi actually they are not franchise yet gitu ya. Mungkin mereka masih dalam tahapan, kalau bisnis itu kan biasanya bisnis baru mulai, terus mereka mau duplikasi outlet, ada yang namanya business opportunity atau kemitraan gitu ya. Nah, baru setelah dia berkembang, dia melengkapi semua syarat-syarat tadi, dia bisa go franchise. Nah, tapi memang at the end of the day, sekarang tuh orang dengan gampangnya ngomong franchise, sebenarnya itu merupakan sebutan sih, mereka nggak sadar juga gitu ya. Cuman akhirnya impact-nya adalah customer ini gitu ya, yang mau ngambil bisnis kemitraan atau apa, mereka mikirnya ya udah franchise tuh mah sama aja, padahal franchise tuh tidak seperti itu ya. Mungkin dalam hal ini harapan saya pemerintah juga lebih tegas gitu ya. Apa itu yang namanya konsep franchise, apa itu yang namanya konsep kemitraan. Nah, itu mungkin bisa benar-benar lebih ditegaskan lagi, karena seperti kita yang berusaha banget ngikutin gitu ya, itu jadi akhirnya kayak disamain aja dengan bisnis yang lain gitu. Nah, bahkan contohnya banyak banget tuh kalau di pameran, bisnis franchise no royalty gitu. Lah yang nggak bisa toh, yang namanya bisnis franchise pasti ada royalty karena kita maintaining mereka setiap bulan gitu kan. Ada penambahan menu, kadang mereka karyawan keluar kita gantiin, training juga kita ya banyak lah ya kan, supportnya tergantung case-nya. Cuman kalau memang misalkan nggak ada penegasan yang tegas gitu ya, itu jadi kesannya loh kenapa Mbak Raffi harus ada royalty, yang itu aja nggak ada gitu kan, ya kita susah menjawabnya gitu ya. Nah, seperti itu sih, padahal sebenarnya pemerintah pun jelas di peraturannya ada itu yang namanya konsep royalty, ada juga yang namanya konsep marketing fee, itu ada semua ya, karena basicnya emang dari sana semua konsep franchise itu sudah rigid dan sudah baku seperti itu. Oke, jadi public policy matters ya Mbak. Maksudnya gimana pun kondisi sosial politik yang ada 5 kali nih ganti presiden, masih aja ada gitu ya kendala-kendala di kebijakan-kebijakan. Jadi catatan juga barangkali teman-teman di sini ada ya yang mungkin pekerjaannya berkaitan dengan kebijakan dan lain-lain, atau mau go franchise juga bisa nih memperhatikan hal-hal yang tadi sudah disampaikan Mbak Nilam. Nah Mbak Nilam, tapi karena waktunya sudah habis, padahal sebetulnya masih banyak banget pertanyaan yang ingin disampaikan. Ini semoga teman-teman kalau ngepoin terus Instagramnya Mbak Nilam, semoga dapat info nih Mbak Nilam ngisi di mana, biar besok punya kesempatan untuk tanya lagi ke Mbak Nilam gitu. Nah Mbak Nilam, ini karena dari panitia Syafiq lebih lengkap ya Mbak tentang franchise-nya ya. Nanti mungkin next kita akan info lagi karena ya. 4 sesi, itu 4 sesi aja kurang, apalagi ini 45 menit ibaratnya, jadi pasti banyak banget pertanyaan-pertanyaan. Sangat paham lah ya gimana rasanya ingin menanyakan hal ini langsung ke Mbak Nilam. Tapi karena waktunya sudah habis, Mbak Nilam, ini dari panitia meminta Mbak Nilam untuk memilih 3 kandidat peserta untuk mendapatkan
door prize nanti di akhir. Tapi tadi karena hanya ada 3 penanya yang sempat dibacakan, 3, monggo iya. Mbak Nilam apakah 3 yang menang. memilih? Oke, Iya, 3. siap. Oke. Nanti dapat baba ramen ya, dari saya. Oke. Bisa dicoba Oke, sip. langsung Oh, ya. ternyata langsung Alamatnya dapatnya mohon dari Baba Ramen. dikumpulin, kita kirim. Siap. Siap nih. Teman-teman panitia mungkin bisa dicatat ya. Mbak Nilam siap untuk mengirim Baba Ramen, tinggal dicatat nanti nama-namanya. Tadi ada siapa tadi ya? Ada Mas Iqbal, ada juga tadi Mas pertanyaan di depan, kemudian ada Mbak Santani juga. Mohon dicatat teman-teman. Jadi 3 penanya itu tadi ya Mbak Nilam. Siap. Oke, sip. Terima kasih banyak Terima kasih Mbak Nilam banyak. atas Mohon maaf kalau ada ilmunya. salah kata. Sip, udah top banget teman-teman. Jangan lupa tadi Mbak Nilam udah sedikit-sedikit ngomongin soal cloud kitchen, dan setelah ini masih ada sesi, jadi jangan meninggalkan ruangan ini dulu. Barangkali apa yang disampaikan Mbak Nilam dan ingin ditanyakan tadi bisa disambung ke narasumber selanjutnya, dan nantinya akan dipandu oleh Mas Iqbal dari The Pengusaha. Tapi sebelum kita beralih ke sesi selanjutnya, kita break dulu. Mungkin kita akan agak kaku-kaku gitu ya. Break dulu sambil mendengarkan penampilan dari Resto Kupen. Saya Ramadhanti Firmaningsih mengakhiri sesi ini. Terima kasih banyak Mbak Nilam. Apabila banyak kesalahan saya juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.